Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 6, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan. Di sini saya akan memaparkan analisis jurnal internasional saya pada mata kuliah analisis jurnal ilmiah. Jurnal internasional yang saya gunakan berjudul The Development of Learning Material Using Problem-Based Learning to Improve Mathematical Communication Ability of Secondary School Students. Jurnal ini dipublikasi di International Journal of Science, Basic and Applied Research, IJSBAR, dengan ISSN 23074531. Jurnal ini disusun oleh Dewi Perwitasari dan Edi Surya. Jelas, beginilah tampilan jurnal internasional yang akan saya analisis. Dari jurnal internasional tersebut, hasil analisis artikel dari jurnal internasional yang saya peroleh yaitu jurnal tersebut memiliki judul The Development of Learning Material Using Problem-Based Learning to Improve Mathematical Communication Ability of Secondary School Students. Identitasnya Dewi Perwitasari dan Edi Surya. Instansi Universitas Medan. Alamat yang dapat dihubungi Dewi Perwitasari 70@gmail.com dan edi_surya71@yahoo.com. Nomor ISSN-nya yaitu 2301745531. Volume 33, nomor 3, bulan Mei tahun 2017. Nama jurnalnya yaitu International Journal of Science, Basic and Applied Research, IJSBAR. Sumber jurnal dapat dilihat pada layar presentasi saya. Jurnal internasional ini tidak terakreditasi SINTA. Pada abstrak, jurnal ini terdiri dari 145 kata, 1 alinea dengan spasi 1,15 menggunakan bahasa Inggris, dan terdapat 3 kata kunci. Jurnal internasional ini hanya memuat tujuan, metode, analisis, dan hasil pada abstraknya. Tujuannya yaitu dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1. Peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa melalui pembelajaran berbasis masalah, dan 2. Proses menjawab siswa dalam memecahkan masalah komunikasi matematis dengan pembelajaran berbasis masalah. Metode yang digunakan penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Analisisnya yaitu proses pengumpulan data dilakukan dengan melakukan tes keterampilan komunikasi matematis. Hasil yang diperoleh dari jurnal internasional tersebut yaitu berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, ditemukan bahwa 1. Terjadi peningkatan keterampilan komunikasi matematis dengan pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL, dan 2. Proses menjawab siswa dalam pembelajaran menggunakan PBL pada uji coba 2 lebih variasi dibandingkan dengan uji coba 1. Kata kunci termuat di dalam abstrak yaitu Problem-Based Learning, Mathematical Communication Ability, dan Answering Process. Pendahuluan identifikasikan permasalahan yang muncul. Masalah yang muncul sudah spesifik dan sesuai dengan judul. Pada pendahuluan dijelaskan bahwa permasalahan yang sering muncul pada siswa sendiri yaitu kemampuan komunikasi matematis. Agar kemampuan komunikasi matematis siswa dapat berkembang dengan baik, maka guru perlu memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengkomunikasikan ide-ide matematis. Teori yang digunakan sudah mampu menjawab permasalahan.
Kemampuan komunikasi matematis adalah teori yang pertama. Standar kemampuan matematika yang harus dimiliki siswa menurut National Council of Teachers of Mathematics atau NCTM, yaitu kemampuan matematika, pemecahan masalah, penalaran, komunikasi, koneksi, dan representasi. Penelitian ini secara khusus mengkaji salah satu kemampuan matematis yang ditetapkan oleh NCTM, yaitu kemampuan komunikasi matematis. NCTM menyatakan bahwa komunikasi matematis adalah cara berbagi ide dan memperjelas pemahaman. Melalui komunikasi, ide menjadi objek refleksi, penyempurnaan, diskusi, dan amandemen. Ketika siswa ditantang untuk mengkomunikasikan hasil pemikirannya kepada orang lain secara lisan atau menulis, siswa belajar untuk menjadi jelas, meyakinkan, dan tepat dalam penggunaan bahasa matematika. Dan NCTM juga menyatakan indikator keterampilan komunikasi matematis terdiri dari 3, yaitu A. Kemampuan mengungkapkan ide-ide matematika secara lisan, tertulis, serta menggambar secara visual. B. Kemampuan untuk menafsir dan mengevaluasi ide-ide matematika baik secara lisan maupun tertulis. Dan C. Kemampuan untuk menggunakan istilah, simbol, dan strukturnya untuk memodelkan situasi atau masalah matematika. Teori yang kedua yaitu pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Jae-suk menyatakan PBL memiliki makna berupa tantangan dan persoalan yang berkaitan dengan kehidupan nyata yang mendorong siswa untuk mengamati pengetahuan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah, serta berkolaborasi dan bertukar pandangan dalam memecahkan masalah. Dalam pembelajaran berbasis masalah, siswa berdiskusi dengan teman sekelas untuk memecahkan masalah kompleks yang membantu mengembangkan pengetahuan seperti pemecahan masalah, komunikasi, dan penilaian diri keterampilan. Wilkerson dan Gitzlerch menyatakan bahwa PBL berdirikan pendekatan yang berpusat pada siswa, guru, sebagai fasilitator, bukan pemberi. Siswa harus mengidentifikasikan kebutuhan belajar mereka, merencanakan, memimpin diskusi kelas, dan menilai pekerjaan mereka sendiri dan pekerjaan teman sekelas. Arens menyatakan bahwa PBL dirancang untuk membantu guru memberikan sebanyak mungkin informasi kepada siswa melalui suatu masalah. PBL membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan pemecahan masalah keterampilan, belajar dewasa, dan pembelajaran mandiri. Karakteristik proses pembelajaran PBL menurut Barrow dan Templin adalah A. Mulailah dengan fokus pada masalah. B. Penyelidikan dan awal identifikasi kebutuhan belajar siswa. C. Mempelajari keterampilan dan pengetahuan sesuai dan dengan persyaratan. D. Aplikasi dan refleksi. E. Peningkatan dan pengembangan. Dan F. Kesimpulan dan integrasi pembelajaran ke dalam pengetahuan dan keterampilan siswa. Metode penelitian. Penelitian yang dilakukan berupa penelitian pengembangan dengan menggunakan model pengembangan Tyagarajan. Guru mengajar dan pembelajaran untuk bahan pengembangan menggunakan buku panduan guru, buku siswa, LKS, dan pembelajaran skill test, yaitu kemampuan komunikasi matematis siswa. Hasil dan pembahasan. Antara hasil penelitian dan teori saling berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan pembelajaran PBL berpengaruh signifikan terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. Secara teoritis, menurut Schoenfeld, Boller, Krulik, dan Kruchnik, PBL memiliki keunggulan. Pertama, menjelaskan lingkungan belajar di mana masalah mendorong pembelajaran. Artinya, pembelajaran dimulai dengan masalah yang harus dipecahkan, dan masalah yang diajukan sedemikian rupa sehingga siswa perlu memperoleh pengetahuan baru sebelum mereka dapat memecahkan masalah. Kedua,
Daripada mencari satu jawaban yang benar, siswa menafsir masalah, mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, mengidentifikasi solusi yang mungkin, mengevaluasi pilihan, dan menyajikan kesimpulan. Ketiga, pembelajaran PPL adalah strategi kelas yang mengatur pengajaran matematika seputar masalah memecahkan kegiatan dan memberi siswa lebih banyak kesempatan untuk berpikir kritis, mempresentasikan kreatif mereka sendiri, ide sendiri, dan berkomunikasi dengan teman sebaya secara matematis. Tidak semua teori digunakan dalam menjelaskan hasil. Hasil ini sejalan dengan pernyataan Winter yang mengatakan pengetahuan siswa yang baru diperoleh tentang masalah sosial dan ide-ide budaya terjalin dengan ide-ide matematika yang dapat mereka terapkan untuk mewakili fitur-fitur yang menonjol dari situasi matematis, merumuskan masalah dalam istilah matematika, dan menggunakan ide-ide matematika yang telah mereka pelajari untuk memecahkan masalah. Dalam teori belajar, hasil ini sejalan dengan pengamatan Piaget. Piaget mengamati aktivitas anak dan kemudian mengembangkan tugas untuk menguji pertumbuhan perkembangan anak. Dari pengalaman ini muncul ide Piaget bahwa perkembangan kognitif terjadi secara bertahap dan perkembangan ini berkembang melalui interaksi aktif dengan lingkungan dan pengembangan skema. Interaksi aktif ini adalah salah satu komponen utama PPL. Kesimpulan, semua masalah dalam artikel ini telah terjawab. Setelah dilakukan penelitian, berdasarkan analisis data dan temuan penelitian selama pembelajaran berbasis PPL yang menekan keterampilan komunikasi matematis, peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pertama, terjadi peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa dengan pembelajaran berbasis PPL. Ini terbukti dari hasil selisih antara percobaan 1 dan percobaan 2. Hasil keterampilan komunikasi matematis siswa dengan pembelajaran berbasis PPL pada uji coba 2 adalah 100 lebih besar dari pembelajaran berbasis PPL pada uji coba 1, yaitu sebesar 97,22. Jika ditinjau dari kelengkapannya secara klasikal, kategori nilai keterampilan komunikasi matematis pada uji coba 2 adalah 92%, sedangkan pada uji coba 1, 70%. Proses menjawab siswa pada pembelajaran PPL pada uji coba 2 lebih bervariasi dibandingkan dengan uji coba 1. Hal ini ditunjukkan dengan jawaban siswa yang lebih baik dalam menyelesaikan tes komunikasi matematis. Daftar pustaka. Semua daftar pustaka telah tercantum pada jurnal internasional tersebut. Kelebihan pada jurnal internasional ini adalah jurnal memiliki identitas yang lengkap dan jelas. Hasil penelitiannya dengan teori yang digunakan sudah saling terkait. Metode penelitian yang digunakan jelas dan penelitiannya dilakukan sesuai jenis metode penelitiannya. Masalah yang muncul sudah sesuai dengan judul. Teori yang digunakan sudah mampu menjawab permasalahan. Permasalahan dalam jurnal terselesaikan, daftar pustaka tercantum dengan lengkap. Kekurangannya yaitu abstrak, kurang lengkap, tidak memiliki kesimpulan dan saran. Tidak semua teori digunakan dalam menjelaskan hasil dari jurnal internasional tersebut. Sekian presentasi dari saya dalam memaparkan hasil analisis jurnal internasional yang telah saya kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.